2019 banyak dari antum ini banyak ada di 02 kira-kira ya kan. Dan saya paham, saya tahu banyak dari kalian yang kecewa sama saya, ya kan? Saya mengerti, terutama emak-emak ini, ya kan? Hah? Prabowo pengkhianat lah, Prabowo ini, Prabowo itu, ya kan? Saudara-saudara, waktu hari-hari yang kritis, saya harus memutuskan, saya melawan atau saya datang ke jalan daerah Menteng itu jam 1 malam tanggal 22 itu 21-20 banyak yang kena gas air mata. Ada anak 18 tahun lihat saya, Pak Prabowo, kami siap mati untuk Pak Prabowo. Saya turun, saya langsung, kau, saya tidak mau kau mati untuk saya, kau hidup untuk orang tuamu dan untuk bangsa Indonesia. Saya sadar waktu itu, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah, pemimpin elit punya kesempatan, punya kekuasaan, punya kelebihan, tapi di kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa terkandung di dalamnya tanggung jawab yang besar. Jadi waktu itu saya putuskan tidak. Saya minta semua pendukung saya pulang kembali, ya, supaya tidak terjadi perpecahan. Kita tidak boleh pecah. Saudara-saudara, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, tidak jadi masalah. Yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia. Saya kumpulkan partai saya kumpulkan pendukung saya katakan situasi seperti ini. Dan pada saat itu Pak Jokowi mengajukan rekonsiliasi. Beliau kirim putusan dan akhirnya saya setuju. Baik, rekonsiliasi kita akan terima. Dan waktu itu Gerindra diminta masuk pemerintah. Pertama saya tidak usah, kita di luar saja. Karena saya tahu, saya mengerti emak-emak pasti marah kalau saya masuk pemerintah. Aku paham, aku ngerti itu. Kadang-kadang kita lebih takut sama emak-emak daripada takut sama bapak-bapak, iya kan? Jadi saudara-saudara, tapi terus tidak harus masuk. Kemudian saya kasih nama-nama untuk di kabinet. Tidak, Pak Prabowo harus masuk kabinet. Politik kita dianggap stabil sekarang. Bayangkan, saya keliling kemana-mana di dunia, mereka bingung. Kok bisa Anda rivalnya Pak Jokowi, kok Anda mau sekarang jadi anak buahnya Pak Jokowi? Di embahnya demokrasi di Amerika Serikat, embahnya demokrasi, Anda lihat antara Partai Demokrat dan Republik sampai sekarang mereka itu kadang-kadang duduk satu meja pun nggak mau. Bahkan ada mantan presiden mereka, Presiden Donald Trump, sampai hari ini belum mengakui bahwa dia kalah. Nah, mereka bingung, kok di Indonesia bisa? Loh, di Indonesia kita, filosofi kita lain. Filosofi kita adalah bahwa kalau kita berbeda pendapat, tidak berarti kita harus bermusuhan. Kadang-kadang kakak adik di satu keluarga ribut, ya kan? Masa mau gontok-gontokan kakak adik? Kadang-kadang kita berbeda pandangan.
dengan orang yang paling dekat sama kita. Istri kita lah, kadang-kadang orang tua kita, kadang-kadang anak kita, tapi tetap keluarga kita. Nah, disitulah budaya Indonesia adalah budaya kekeluargaan, bahwa kita boleh bersaing, kita boleh berbeda pendapat, tapi ingat, kita semua adalah satu keluarga besar. Jadi kita bisa selesaikan perbedaan pendapat. Tidak bisa 100% kita puas, tapi lumayan 70%, ya kan? Saya ingin jadi presiden, nggak jadi. Nah, mau marah-marah, mau marah sama Tuhan, ya nggak bisa. Tapi lumayan, saya Menteri Pertahanan sekarang, ya kan? Saudara-saudara, saya tidak hanya Menteri Pertahanan, saya Ketua Umum Partai. Anda tahu, di DPR kita sekarang hanya ada 9 partai. Benar kan? 9 partai. Jadi, sorry aja ya, aku termasuk satu dari 9 ketua umum. Jadi, negara ini ditentukan oleh 9 ketua umum itu. Benar nggak? Presiden, ya presiden. Wakil presiden, ya wakil presiden. Tapi 9 partai, undang-undang harus disetujui oleh partai politik. Lumayan dong gue, ya kan? Jadi nggak usah sakit hati, ya. Bener nggak? Dan jangan minta jabatan ya. Nanti pusing loh kalian. Dikasih jabatan baru bingung, ya kan? Wow. Oke, saya sapa dulu kalian semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sepo. Teman-teman, saya agak tercekat ya dan sedikit emosional. Saya larut dalam video pidato Pak Prabowo tadi ya. Saya melihat dan memandang Pak Prabowo menyampaikan pidato seperti itu bukan sebagai seorang politisi, tetapi sebagai seorang negarawan ya. Dan ini yang membuat saya sangat terharu, respect luar biasa kepada Bapak Prabowo ya, karena dengan kebesaran hatinya ya teman-teman, dia mau mengalah, dia mau merendahkan dirinya ya, untuk bergabung ya, mau rekonsiliasi kembali dan menyatukan kekuatan bersama dengan Pak Jokowi berada dalam pemerintahan untuk sama-sama membangun bangsa dan negara kita ya. Ya, sebagai bangsa Indonesia kita pasti tahulah perjalanan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Benar-benar kita sejak Pak Prabowo dan Pak Jokowi dimajukan untuk bertarung dalam Pilpres 2014 apa 13, sorry saya lupa. Dan itu benar-benar membuat masyarakat Indonesia terkotak-kotak ya. Ada yang pendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung Pak Prabowo. Dan pada akhirnya di periode kedua Pak Jokowi kemudian bertarung lagi dengan Pak Prabowo, dan Bapak Prabowo ini kalah lagi. Tapi kemudian beliau mau untuk diajak bergabung dalam tubuh pemerintahan ya. Ini yang kita salut dengan sikap kebesaran hati dari seorang Bapak Prabowo ya. Dan beliau secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semua ya, sebagai anak-anak bangsa, bahwa ya kalau untuk mungkin sekedar urusan politik atau kita bersaing untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan ya, tetapi setelah itu ya sudah,
kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bersatu kembali untuk menyatukan kekuatan, menjaga dan membangun bangsa dan negara Indonesia ya. Dan juga di sendi-sendi kehidupan lain ya teman-teman, Bapak Prabowo ini mengajarkan sesuatu, memberikan teladan yang menurut saya ini sangat berarti dan sangat bagus. Bahwa rivalitas itu ya boleh-boleh saja, persaingan itu ya boleh-boleh saja, tetapi tetap harus diutamakan adalah persaudaraan, kekeluargaan. Itu yang harus dikedepankan. Saya sih berharap ya teman-teman bahwa kedepannya itu akan terus ada elit-elit politik yang seperti Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ini ya. Mereka mengajarkan sesuatu yang positif dan sesuatu yang baik kepada kita. Dan semoga nanti ke depan pertarungan seperti apapun dalam pilpres, dan bukan hanya pilpres, misalnya di tingkat gubernur ataupun bupati ya, kita bisa belajar dari apa yang diperlihatkan atau dipertontonkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kita semua ya. Semoga bermanfaat, tetap bersatu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya Basnan Sebo, sekian dan terima kasih.